Kami selaku pembawa acara akan membacakan tentang acara di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan kita di pagi hari ini menjadi catatan bagi kita. Amalan kita telah di akhirat menjadi catatan kebaikan. Baik, acara pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Ketua PJM Kabupaten Blitar, dan yang keempat adalah pengumuman sikap dari Majelis Tabligh, Majelis Tabligh. Dan yang terakhir nanti kajian umum yang akan disampaikan oleh Ustaz Solihin Farhani. Baik, marilah Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم هو الله الذي لا إله إلا هو. Aslinya pengen nge-live YouTube tapi nggak diolehin. Pimpinan. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim.
Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Buat tapi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Mudah-mudahan lantunan bacaan ayat-ayat tersebut mampu memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa cinta kepada Quran dan memberikan hilaf kita untuk perjuangan kepada Islam. Baik Bapak Ibu dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama, sambutan oleh Ketua BDM Kabupaten Blitar kepada Bapak Hidayatul Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bisa dikelarin ikut bacaan ya? Pimpinan daerah. Pimpinan catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, yang saya hormati Ketua cabang baik Muhammadiyah dan juga Aisyah, kemudian yang saya hormati ini kelewat tadinya Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Blitar beserta seluruh jajarannya, kemudian yang saya hormati Ketua Ranting baik Aisyah dan juga Muhammadiyah,
yang saya hormati para ketua Ortum, dan juga yang saya hormati pimpinan AUM, terkhusus yang saya hormati Ustaz Dr. Muhammad Solikin Fanani, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hingga detik ini, hingga saat ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta sempat untuk hadir dalam kajian Ahad pagi minggu ketiga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Mudah-mudahan langkah kita bersama menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita bersama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu bersyukur pada pagi hari ini setelah lebih dari 2 tahun kita semua terpisah atau dipisahkan oleh satu keadaan COVID-19 yang ini tentu akhirnya mengganggu, mengurangi silaturahim kita atau kegiatan bersosial kita di masyarakat. Dan tentu hari ini pemerintah sudah mulai melonggarkan kegiatan bermasyarakat ini. Maka pada pagi hari ini salah satunya pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar menyelenggarakan kajian Ahad pagi yang insya Allah akan terus dilaksanakan setiap minggu ketiga setiap akhir bulan. Untuk itu mohon kiranya Bapak Ibu dan sekalian bisa meluangkan dan menyempatkan waktu untuk senantiasa kita meramaikan dakwah kita melalui Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Blitar. Kemudian yang kedua, tidak lupa Bapak dan Ibu sekalian, meskipun waktu sudah terlewat, maka atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf. Mungkin dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun kita tidak bisa bersilaturahim dan kita semua dipisahkan oleh sebuah pandemi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa senang memaafkan satu dengan yang lain. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di masa pandemi ini, mudah-mudahan beliau-beliau yang telah mendahului kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir, Ustaz mohon berkenan nanti untuk memberikan pencerahan pada seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah pada pagi hari ini, dan sekaligus saya nanti mohon izin Ustaz, ada jam yang sama, ada acara dengan Pak Wali Kota, kami mohon izin berbagi waktu. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya, itu tuh mohon pimpinan yang lain yang tidak ada berkepentingan bisa mendampingi beliau sampai paripurna. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa kata. Mudah-mudahan sambutan tersebut memberikan motivasi kita untuk senantiasa bersyukur mengistiqomahi kajian kita yang insya Allah akan aktif kembali dimulai bulan ini pasca COVID. Baik, sebelum acara inti yaitu pengajian, ada beberapa pengumuman
yang akan disampaikan oleh majelis tabligh. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kepada seluruh hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, maka kami sisihkan pengumuman, mohon maaf. Sebelum ini kurang beradab, tapi kami paksakan. Kenapa? Karena di sini kajian kita membangun silaturahim, memperkuat persatuan bangsa. Alhamdulillah di sini kita bisa berkumpul walaupun belum maksimal saya. Nanti ke depan saya mohon kajian Ahad pagi perdana ini penjenengan ketok lagi kepada handetolan dan sangat kerabat. Karena yang kita buat ini pengajian umum, siapapun boleh hadir di masjid ini. Ormas lain mau ikut monggo, karena Muhammadiyah itu adalah benar-benar ormas yang inklusif, terbuka, welcome. Berikutnya, Bapak Ibu, karena ini juga membangun silaturahim, memperkuat persatuan bangsa. Silaturahim ini semua silaturahim kita laksanakan di sini. Sebagaimana ide dari Bapak Ketua Pak Haji Hidayatullah, bahwa kajian Ahad pagi ini sekaligus untuk pemberdayaan umat, pemberdayaan warga Perserikatan Muhammadiyah. Tolong Bapak Ibu menoleh ke sebelah halaman sana. Di sana ada dari rumah sakit umum maupun rumah sakit Islam Aminah memberikan layanan kesehatan gratis bagi penjenengan. Nanti silahkan itu di standnya di sana juga dihampiri. Kalau mungkin penjenengan agak memiliki kendala kok pusing-pusing dan lain silahkan di sana. Di sana juga ada, nah itu nanti lain kalau urusan dokter. Juga di sana ada standnya Ibu-Ibu Aisyah, produknya Ibu-Ibu Aisyah. Tolong nanti ditengok. Kalau mungkin penjenengan pembeli dari umat untuk umat memperdayakan ekonomi kita semua. Juga tidak ketinggalan di sana ada standnya Lazismu. Lazismu kita ini alhamdulillah sekarang sudah benar-benar berfungsi dan sudah given, memberikan kepada umat. Kalau penjenengan nanti mau melakukan infak, sedekah ataupun bahkan wakaf, silahkan menghubungi teman-teman Lazismu di depan. Juga ada beberapa aum pendidikan kita. Nanti saya harapkan semua sekolah kita tampil di sini dalam waktu kajian Ahad pagi. Dan ini lintas teritori Pak Yai Solihin dari SMA Muhammadiyah juga hadir di sana, juga menawarkan produknya. Jadi Pak Jaya, anak-anak kita sudah memiliki produk itu, juga bisa lihat, juga ada suasana entrepreneur di sana. Nah ini produknya, ternyata juga lanjut dulu Pak. Nah, ini juga nanti SMK atau mungkin nanti SD bahkan TK, silahkan nanti ke depan kita setting acaranya pra-acara anak-anak kita memberikan penampilan baik hifdzul Quran ataupun yang lain di sini. Juga pengumuman berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu, saat ini saudara-saudara kita yang menjadi hujjah, menjadi haji sudah berangkat, dari sabun berangkat di tanah suci haram. Dan saya umumkan Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar memiliki KBIH Al-Mabrur. Sudah memberangkatkan berapa kali haji? 3 kali. Saat ini pun juga berapa sekarang? 9 orang. Dan ternyata 9 orang ini benar-benar sekarang sudah berada di sana dan kita kontak-kontak terus. Ternyata nyaman. Yang dinyatakan oleh para jamaah haji kita nyaman dan enjoy dengan caranya KBIH Al-Mabrur. Jadi penjenengan-penjenengan yang belum berhaji silahkan nanti langsung berhubungan kepada KBIH Al-Mabrur. Itu yang saya umumkan hari ini, dan semoga kajian kita ini benar-benar bisa mempererat kita, dan kajian kita ini bisa menambah sakofah atau wawasan keimanan kita, sehingga kita menjadi umat yang Nabi Muhammad SAW yang sehat zahiran wa batinan. Semoga nanti Bapak sebutannya harusnya bukan Ustadz Pak Imam, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Solihin Al-Nani MPSD.
karena Muhammadiyah itu sudah tidak kenal ustaz, kenalnya itu kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Harapannya agar ada kerjasama antara atasan dan bawah termasuk jamaah kita semua. Dimohon untuk besok bulan depan lebih banyak lagi dengan cara masing-masing jamaah hendaknya nanti kesini lagi mengajak saudara-saudaranya atau tetangganya. Tidak hanya khusus untuk orang Muhammadiyah tapi umum juga bisa. Harapannya semacam itu. Kita mengajak saja sudah dapat pahala, apalagi mau datang. Baik, menginjak acara ini adalah pengajian umum yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Romo Yai Bapak Panani. Dipersilakan, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana khidmataka wansur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu wa lakal mintu wa lakal syaraf ala kulli halin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanallah. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar yang saya hormati Ustaz Hidayatul Rahman yang sangat energi. Saya melihat beliau ini tidak pernah punya rasa capek. Ya, semangatnya itu selalu menyala. Walaupun sibuknya luar biasa, tapi masih selalu menjadikan dakwah di Muhammadiyah nomor 1, usaha nomor 2, ya, istri nomor 3. Seluruh hadirin yang saya hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, cabang dan seluruh yang hadir, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi jumlahnya ini lebih dari 1000 orang, dan kurang lebih. Saya sangat senang berada di tengah-tengah penjenengan semuanya. Tadi saya lihat MC-nya semangatnya luar biasa. Itu Pak Arifudin juga luar biasa tadi. Naik-naik meja itu dulu. Kalau saya mohon maaf, saya tidak bisa seperti itu. Semangatnya luar biasa. Memang di daerah harus begitu. Kalau tidak semangat, ya orang tidak tertarik. Harus semangat. Dan semangat itulah yang menjadi energi dakwah kita. Kalau orang itu kalau tidak punya semangat, Pak, ya nggak bisa. Harus semangat. Saya pernah mempelajari konsep suksesnya bisnisnya Ciputra. Maaf Pak Hidayat ya. Ciputra itu punya konsep bisnis dan sukses.
dan itu pernah saya pakai untuk mensukseskan saya waktu jadi Raja Namrud di Pucang. Raja Namrud di kepala sekolah waktu di Pucang. Nah, resepnya itu ada 6 di Ciputra itu yang saya pelajari. Saya kebetulan juga dulu aktif ikut di kajiannya Irmawan Kertajaya Berdaya. Saya pernah beberapa kali ikut pelatihannya. Ya, walaupun memang saya kebalik, tapi saya pelajari tentang manajemen. Karena kuliah saya juga S2 itu manajemen hubungan dan SDM. Jadi yang saya pelajari. Nah di di Ciputra itu konsep bisnis itu ada 6 konsep. Satu itu konsepnya adalah nomor 1 fokus. Ya fokus. Orang kalau mau sukses apapun itu harus fokus. Fokus itu apa? Fokus itu adalah tertuju pada satu titik. Ya. Mengapa kita sering gagal? Maaf ya dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Karena saya melihat kadang-kadang kita kurang fokus. Oh, fokusnya ini kurang. Oleh karena itu harus betul-betul fokus katanya. Jadi tidak boleh tolak-tolak. Sama dengan berorganisasi, sama dengan kita apapun membangun apapun itu ya harus fokus. Ya. Kalau tidak fokus tidak bisa. Nah, segala sesuatu butuh fokus. Kalau tidak fokus ya mesti kita akan menjadi gagal. Nah kita ini perlu mungkin juga fokus. Dakwah juga demikian, perlu fokus. Ikut pengajian juga perlu fokus. Kadang-kadang yang pengajian ini yang fokus di dalam, yang di luar nggak fokus. Fokusnya keluar. Nah, berarti tidak fokus, ya. Berarti tidak sukses. Nah yang kedua, kunci suksesnya ini yang kedua adalah fast. Tahu fast? Fastnya adalah cepat. Fast tabikul khairat. Nah itu fast itu cepat. Jadi kita ini kadang-kadang tidak cepat. Segala sesuatu itu lambat. Ya, lambat. Kita datang ke pengajian diundang jam 9, datangnya jam berapa? Ya dong? Sampai tahu nggak saya datang berangkat dari Sidoarjo dari Surabaya jam berapa? Saya jam 2. Dari sampai di sini jam 8 tadi. Karena kalau sepi saya pura-pura bablas di sana tadi. Saya masuk di masjid sana, kok saya sepi gitu. Nah, itu. Jadi fast kita ini perlu cepat. Kalau mau sukses cepat. Makanya dulu itu di Jepang, mohon maaf, Jepang waktu kalah dengan sekutu Pak. Itu yang dilatih oleh pemerintah Jepang. Orang Jepang itu dilatih jalannya, larinya. Jadi kalau ada orang lari, orang jalan klem-klem gitu Pak, itu ditembak, kakinya ditembak supaya dia lari supaya kaget. Makanya orang Jepang itu kecil-kecil, tapi mau bantal-bantal. Bayangkan dengan orang Indonesia kalau jalan, coba, wis melakukannya alon, disambil rokokan, kadang-kadang sambil nyapil, iya nggak? Orang Jepang itu begitu. Saya pernah di Jepang, hampir 1 bulan begitu. Orang itu sibuknya luar biasa, ya kayak mesin gitu, cepat, lakunya itu cepat, banter-banter. Dulu memang dilatih seperti itu. Jadi salah satu untuk mengejar ketertinggalan dengan orang-orang Barat, orang Jepang itu kan kecil-kecil, itu dilatih supaya jalannya banter. Dan orang Jepang sekarang sudah bisa mengatasi problem stunting. Stunting itu apa? Dulu kecil-kecil, sekarang Jepang itu gede-gede sekarang. Itu ada program penggemukan manusia, kan? Jadi orang itu gizinya itu diprogramkan supaya orang itu tumbuh besar, gede besar. Gitu. Nah itu di sana. Dan supaya jalannya cepat. Nah makanya di Jepang, mohon maaf, ya, sekolah-sekolah di Jepang itu biasanya, ya, sekolah itu tidak boleh berdiri kalau tidak punya lapangan sepak bola dan tidak punya lapangan, tidak punya kolam renang, dan tidak punya gimnasium itu gedung olahraga internal, kita di dalam. Karena biasanya kalau musim musim salju itu olahraganya di dalam. Dan lapangan sepak bola, masing-masing sekolah SD itu punya lapangan sepak bola. Dan lapangan sepak bola itu terbuat dari pasir yang dalamnya itu 1,5 meter. Membayangkan untuk melatih supaya orang Jepang itu kuat. Dan anak-anak SD itu kelas 2 yang saya lihat pada waktu saya amati, itu kalau mau olahraga Pak, itu muteri lapangan sepak bola itu sebelum olahraga dimulai itu 5 kali. Bayangkan, jadi orang Jepang itu, dan orang Jepang itu punya program setiap hari
harus jalan kaki itu 20.000 langkah setiap hari. Bayangkan dengan orang Indonesia. Nah, jadi makanya orang Jepang itu kuek-kuek, yin-yin, gitu. Dan punya alatnya, ada alatnya di sini. Jadi kalau disampurnya ini, itu yang bisa mendeteksi dia itu satu hari itu sudah berjalan berapa. Kalau belum dia biasanya jalan, malam-malam dia jalan, muter-muter di sekitar rumahnya atau di sekitar rumahnya. Nah, seperti itu. Jadi harus sama tadi. Nomor 2 tadi apa? Konsepnya. Ini baru pembukaan. Saya belum isi materi. Ini baru pembukaannya aja. Saya menyemangati benar-benar semangat luar biasa tadi. Nanti pengajarnya belum dimulai, nanti kalau nggak jam 11 saya mulai. Kalian gimana kok? Gerakan. Ya, salam doa Pak. Cucu ya. Nah yang ketiga itu harus, yang ketiga adalah fun. Fun itu apa artinya? Fun itu senang, lucu. Ya. Kalau mau sukses, jadi orang yang lucu. Saya punya jurus Pak. Saya ini selama jadi orang, saya itu nggak pernah melawan dengan orang, tapi punya jurus melawak. Ya. Jadi jangan melawan dengan orang, dengan siapapun jangan melawan. Melawak, lucu, bahagia, nikmati hidup. Datang ke pengajian dinikmati, ya, dengan senang. Fun itu senang. Jangan melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Orang itu kalau terpaksa berarti jelek. Wajahnya itu jelek-jelek, mencucu gitu. Dan biasanya orang itu kalau nggak ikhlas, itu biasanya kurus-kurus gitu badannya. Wajahnya enak, awalnya kurus. Terus duit ini. Apaan nih sampai anak itu? Iya. Makanya aku lemu. Saya nikmati, saya perjalanan tadi malam itu saya nikmati. Saya tidur di mobil, udah mampir tadi di warung, di pecel di Kediri, cari pecel tumpang. Saya nikmati. Saya menikmati, saya enggak pernah mengeluh. Ini nanti saya udah mau pulang, nanti saya tadi kemarin berangkat dari Kediri, nanti saya pulangnya mau lewat Malang, nanti sambil jalan-jalan. Saya nikmati. Nanti malam ada acara lagi, besok minggu itu saya ada acara lagi di Riau sana 3 hari. Itu saya nikmati. Jadi hidup itu sebenarnya indah, tergantung cara pandang kita. Masalah pun akan menjadi indah. Bagaimana cara pandang kita? Kalau kita bisa menikmati hidup enak. Nah, rata-rata kita ini kan tidak bisa menikmati hidup. Nikmat hidup itu hanya tanggal 1. Selebihnya itu penderitaan. Gitu. Saya ini sok guyu tanggal 1 cok. Tanggal 2 cucu mana ini? Kadang-kadang tanggal 1 gak sok guyu lah. Terus ya opo? Terus sampai kapan guyune? Gitu. Nah itu harus fun. Nah yang keempat adalah katanya harus orang hidup harus fight. Vital. Tahu vital? Vital itu apa? Semangat. Fight, bertarung. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Keadaan itu tergantung kita, bukan kita tergantung keadaan. Kan dalilnya jelas itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu. Jadi harus kita ubah keadaan itu tergantung kita. Masalah itu sebenarnya adanya tidak ada masalah besar dan masalah kecil. Masalah itu tergantung hati kita. Bisa saja masalahnya kecil bisa menjadi besar, masalah besar menjadi kecil, tergantung hati kita, tergantung cara pandang kita. Oleh karena itu harus hidup terus bersemangat. Saya mohon maaf, saya dulu orang tidak punya Pak. Saudara saya 4. Satu-satunya yang kuliah hanya saya. Adik saya tidak ada yang kuliah sama sekali. Semuanya jadi, mohon maaf ya, adik saya itu 3 itu semuanya jadi guru. Karena memang saya tidak punya. Mak saya dulu tukang nyari kangkung di Kali. Pak saya dulu nyari ikan di Bengawan Solo. Coba, kemudian bayangkan, saya kuliah di Surabaya. Karena saya semangat tadi, harus fighter. Saya nggak pernah takut. Saya dulu hidupnya tuh dari masjid ke masjid saya. Ya, namanya primus, pria masjid, pria musola. Jadi saya berganti-ganti dulu di masjid-masjid itu. Enak kan? Dapat gratisan, terus dapat ilmu juga. Nah, dulu saya di masjid itu berganti-ganti masjid saya. Waktu kuliah itu. Dan pernah saya jual koran.
Saya untuk kuliah dulu pernah jual koran. Ya, dari bis kota. Dulu namanya bis kota itu masih bis tumpuk Pak, Surabaya itu. Saya jual itu mulai dari Jembatan Merah sampai Aloha dulu. Saya jualan koran, kadang-kadang jual buku. Kalau di kampus ada pameran saya jual buku. Kalau hari raya itu kamu maaf, saya nyari kolet. Saya dagang kolet Pak. Jadi saya ngerti saya setelah dia orang dagang kolet itu ngerti saya. Lek bolong ini jangan akhir. Padahal akhir biasanya kalau yang tengah-tengah pinggir itu enggak. Nah, orang dodol biasanya kalau bal kulit nakalan, pokoknya bolong jangan akhir ke garis separuh. Saya enggak mau seperti itu. Saya dulu begitu. Yang paling enak itu kulitnya sapi karena kulit sapi itu harganya timbangan. Ini punya pengalaman ya. Saya jual tikar pernah, jual telur pernah saya. Keliling jual telur. Semua warna tak bisa jual kabel. Wujud tak saya nggak tahu. Jadi fight gitu, alhamdulillah fight. Alhamdulillah. Harus fight hidup itu. Fight itu apa tadi? Fighter itu harus semangat. Nah yang keberapa tadi? Berapa tadi? Sekarang nomor berapa sekarang? Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu, Dia dibalik mana nomor sisi Stefan? Fokus. Fun. FS. Fun. Fight. Sekarang 5 adalah fleksibel. Fleksibel. Hidup itu fleksibel. Jangan patok gangkrong. Ada patok gangkrong. Biasanya itu pakai rumusnya pokoknya isok gak isok kudu isok, gelem gak gelem kudu gelem, ngene yo ngene. Nah, itu namanya enggak boleh. Orang hidup harus fleksibel. Ya, dalam segala keadaan dan itu harus bisa. Ya maksudnya itu dari misalnya balik ya iso, pedagang ya iso, guru ya iso, dodolan ya iso, sembarang iso betul. Jadi ya tuh ngemis ya ojo. Jadi begitu harus fleksibel Pak. Orang hidup itu jangan saya nyopir ya iso, angkat-angkat ya iso, ngaco ya iso, sembarang saya bisa. Gitu? Harus bisa. Itu namanya fleksibel. Jadi ini enak, orang itu tahu fleksibel enak, sembarang iso. Dan nggak usah isinan, luas itu nggak usah isinan. Ada orang kadang-kadang isinan, tapi gelem. Malu tapi mau yore kok ini. Ada orang tuh begitu kadang-kadang. Jaim, tahu jaim? Jaim itu apa? Jaim itu laki-laki namanya jaim. Kalau perempuan namanya jaiman. Jaim itu jaga image kadang-kadang. Ini sini, apa izin? Seperti nggak nyolong, betul. Seperti nggak nyolong. Saya ini kalau di rumah mohon apa? Saya ini nggak masak, orang-orang, setrika sembarang nyapu ngepel, sembarang betul. Nggak izin nggak apa? Izin-izinan. Orang kok izin-izinan, ya toh? Nggak bisa. Nah yang kelima, yang keberapa sekarang? Yang keenam adalah family atau friendly. Dengan orang itu harus familiar. Saya mohon maaf, saya dengan Pak Ida baru hari ini kenal. Tapi kalau Pak Ida 10 tahun kenal, iya baru hari ini saya ketemu dengan Pak Ida itu. Tapi kan saya mohon maaf, saya cepat kenal dengan orang itu. Saya menganggap orang itu podo. Saya nggak pernah beda-bedakan menungso. Podo, mohon maaf, podo. Ya, nggak ada orang yang beda di antara kita. Yang bedakan itu apa? Hanya takwanya inna akramakum indallahi atqakum. Sudah, yang membedakan itu takwaannya. Bukan bajunya, bukan badannya, bukan pangkatnya, bukan pekerjaannya, bukan hartanya. Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, gitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat pakaianmu kata Rasulullah. Allah enggak melihat badanmu. Gua ayu, gua elek, gua ganteng, gua ayu, gua gembrot, enggak. Gua putih, enggak. Yang dilihat oleh Allah apanya? Qulubikum, hatimu. Wa amalikum, dan amal perbuatan kita. Nah, pengajian ini dalam rangka untuk itu. Apa tadi? Yang kita perbaiki tadi apa? Pengajian ini dalam rangka dua, memperbaiki hati kita dan memperbaiki amal ibadah kita. Di situ pengajiannya tujuan itu.
Apa tadi tujuan pengajiannya? Memperbaiki hati dan perbuatan, amal perbuatan. Yes. Nah sekarang ini pengajiannya sekarang. Nah Bapak Ibu, ada 4 cara untuk memperbaiki hati. Menurut konsep Rosyid Ridho, ada 4 hal untuk memperbaiki hati. Ada 4 cara untuk memperbaiki hati. Pertama kata beliau, pertama lakukan yang namanya adalah tarbiyatul iradah. Nomor 1 kalau mau memperbaiki hati itu, 1 lakukan yang namanya tarbiyatul iradah. Tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu apa? Pendidikan. Iradah itu apa? Kehendak. Kalau mau memperbaiki hati, didiklah kehendakmu. Kehendak itu apa sih? Keinginan. Kendalikan keinginanmu. Orang yang ingin memperbaiki hatinya, tapi kalau dia tidak bisa memperbaiki, tidak bisa mengendalikan kehendaknya, maka dia tidak akan pernah bisa memperbaiki hatinya. Karena apa? Karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Manusia itu keinginannya banyak. Sembau warang kepingin diduweni, sembau warang kepingin dituku, sembau warang kepingin sekolah sembarang kepingin. Ono bangun rumah pengen, gitu betul. Ono wong tuku mobilnya kepingin. Ono wong wis pokoke sembau warang kepingin. Ono wong di lambi apik kepingin. Ono iso tuku sepeda motor kepingin. Wis pokoke sembau warang kepingin. Manusia itu keinginannya luar biasa banget. Ya, kata Rasul Ridho, kalau kamu tidak bisa memperbaiki kehendakmu, tidak bisa mengendalikan keinginanmu, maka gitu, kamu tidak akan pernah punya hati yang baik. Oleh karena itu kendalikan keinginan. Sebab manusia tadi dulu, termasuk keinginan-keinginan yang jelek. Manusia itu kan keinginan yang jelek itu lebih banyak. Mau maaf, kepingin ngamuk, kepingin ngerasani wong, kepingin ngelok wong, macam-macam. Iya apa tidak? Gitu. Oleh karena itu kendalikan. Kepingin gak sholat, kepingin turu tok, kepingin gak melu pengajian, kan begitu manusia. Ini pengajian kalau gak dipaksa kadang-kadang kita akan menuruti keinginan Pak. Males kan? Lapo soro-soro nang lene. Keleleran nang gede usuk-usuk ngono. Lho Pak. Iya enggak? Itu kalau penjadikan gak bisa mengendalikan keinginan, sampai tidak akan pernah sampai di sini. Nah oleh karena itu nomor 1 tadi apa? Tarbiyatul iradah, kendalikan keinginan. Kalau aku punya keinginan, kendalikan. Pak, bagaimana caranya mengendalikan keinginan? Ya dikendalikan, boleh taleni, boleh cancang, begitu. Disadarkan dirinya, karena orang nggak akan pernah bisa menyadarkan orang lain. Yang bisa menyadarkan diri kita adalah diri kita. Yang tahu kemampuan diri kita ya diri kita. Nah kadang-kadang kemampuan dengan kemauan kita ini kadang-kadang nggak imbang. Kemauannya itu banyak, kemampuannya tinggi. Nah inilah akhirnya menjadikan hati itu menjadi begini. Oleng Pak, mohon maaf, oleng. Kalau sampai tidak bisa mengendalikan keinginan, masya Allah. Sembawaan karena pengen dilakoni, sembawaan karena pengen dituku. Gitu betul. Kecuali ya. Keinginan-keinginan tadi yang bersifat duniawi, kendalikan, dirubah menjadi keinginan-keinginan yang bersifat ukhrawi. Dikendalikan. Pak, apa enggak boleh punya keinginan di dunia orang itu? Boleh, silakan. Tapi harus seimbang. Jangan sampai keinginan yang bersifat duniawi kita mengalahkan keinginan-keinginan kita yang bersifat apa? Ukhrawi. Nah, apa contohnya yang bersifat ukhrawi? Ya seperti infak, zakat, sedekah, ngaji, tahajud, duha, banyak sekali. Nah ini harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Walaupun mohon maaf ya, walaupun infak 2.000 tok, 2.000 gitu. Ini kalau nggak dipaksakan, kalau nggak keinginan, kalau nggak dikendalikan, kalau nggak menkan itu apa? Ya ditenani. Itu rata mengkau, 2.000 tok itu loh kadang-kadang. Oleh karena itu harus dikendalikan keinginan-keinginan kita ini. Ya misalnya keinginannya pengen jajan terus kadang-kadang. Kan ada orang ada begitu. Pikirannya itu hanya pengen sumber uang dipangan. Itu sudah dikendalikan.
Oleh karena itu nomor satu tadi, kalau mengendalikan hati nomor satu dapat caranya tadi apa? Tarbiyatul iradah. Nah yang kedua kata beliau, lakukan yang namanya adalah thariqat al-malaikat. Thariqat al-malaikat apa? Ikutilah jalan hidup para malaikat. Contohlah para malaikat. Apa malaikat itu? Cirinya malaikat itu apa? Makhluk yang suci, makhluk yang hanya bersujud ya kepada Allah, makhluk yang hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil hanya kepada Allah, yang taat kepada Allah. Makhluk yang taat dan tidak pernah bantah itu adalah malaikat. Nah, kalau kita ingin punya hati yang baik, coba ikuti jalan hidup para malaikat. Ya, malaikat itu tadi itu makhluk yang luar biasa. Dan malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah. Ya, sangat dekat kepada Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah itu ya enak. Apapun akan diberikan oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah enak. Makanya kalau masih ada orang itu hidupnya susah, sembarang jangel, masalahnya kok bertubi-tubi, yakini bahwa kita ini masih jauh dari Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa miyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Udah jelas. Jadi kalau kita ini dekat dengan Allah, Pak, Masya Allah. Makanya doa yang harus kita ucapkan adalah kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang dekat kepada-Mu. Wa minal muqarrabin. Mintalah supaya kita ini dekat dengan Allah. Dekat dengan bupati saja enak, apalagi dekat dengan Allah. Minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah. Kalau dekat, Masya Allah, enak, Pak. Saya punya pengalaman. Tahun 97 saya pernah sepeda motor saya hilang. 97 hilang. Waktu sepeda motor saya hilang itu istri saya, Pak, nangis itu di bumi. Lu iya, uang bayaran 150 langsung 125 jangan segitu. Istri saya nangis, ya sepeda motor larang sampai hilang, ya mau pemenang gitu. Saya benar-benar bisa Allah jalur dan Gusti Allah, minta kepada Allah, ya Allah beri ganti yang lebih baik. Lupa rom minggu berikutnya tuh, ada wali murid saya datang, Pak Solikin sepedanya kemana? Hilang, Pak besok rumah ya saya beri duit untuk beli sepeda motor baru. Tak tukok soal sepeda motornya, tak gomol, tak starter dengan bujuku, mang asale nangis itu di bengi dari itu di iya bodoh saya, coba. Karena saya minta beliau yang terbaik ya Allah. 2 minggu berikutnya itu sepeda motor saya ketemu. Ada polisi datang ke sekolahan, bisa ketemu dengan Pak Solikin, saya sendiri, Pak. Sepeda motornya hilang, iya Pak. Tolong dilihat di Polsek Tandes ditemukan sepeda dengan ciri-ciri ini, Pak. Parang di sana, Pak. Betul sepeda motor saya. Saya baru pulang, Pak. Pak Solikin baru pulang aja. Tak gomole, tak starter ngarep gojukan. Guyu mana pitung di dalam bunyi. Coba gojok. Senang alhamdulillah ya. Wah, doa itu gitu. Nggak hanya sampai di situ saya minta pada Allah. Waktu itu saya sudah punya sepeda motor lurus, gak di rumahnya, jalan mana begitu Allah, ya Allah, oh ya Allah, sing api. Belum menini gitu ya, paling murid sekolahan. Pak Solikin belum punya rumah, nggak punya. Ini Pak, rumah saya dipakai. Coba. Minta lagi demam Gusti Allah, ya Allah. Pun nggak ada dia, tapi dari nggak ada mobil, ya Allah. Coba. Akhirnya saya, besoknya tak ada wali murid datang. Pak Solikin nggak punya mobil, nggak punya. Nah, ini Pak mobil saya dipakai. Coba. Waktu nggak punya istri. Ada istrinya lalu. Ya Allah. Ya jadi sampai bojo itu Pak saya dikai uang, bukan dikai bojo doang dah. Poda ini mau pas kali Allah dengan kemenangan saya itu. Ya Allah. Enak makanya yang harus ya tadi itu ya memang tadi itu memang menjaga hati itu penting.
Menjaga hati itu penting, ya. Hatinya dijaga. Nah, itu cara yang pertama itu menjaga hati. Yang kedua. Nah, yang ketiga kata Rasul Ridho, cara menjaga hati yang ketiga adalah dengan melakukan yang namanya adalah Thariqat al-ilahiyah. Masya Allah, ini apa nih? Thariqat al-ilahiyah itu artinya apa? Tempuhlah jalan ilahi, jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu ada 3. Satu adalah jalan tauhid. Satu tauhid, Pak. Ya, tauhid. Itu tauhid. Ya, tauhid menjadikan Allah sebagai ilah dan menjadikan Allah sebagai Rabb. 2, jalan Allah itu adalah beribadah. Ya, dengan sebaik-baiknya beribadah. Nah, itu jalan yang dibuat oleh Allah itu. Ibadah dengan baik. Kalau kita sudah merasa tauhid kita baik dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kedua yang kita perbaiki apa? Yang kedua apa? Ibadah kita. Mari kita evaluasi ibadah kita. Mulai dari syarat rukunnya, termasuk adalah keikhlasannya. Mungkin syarat rukun ibadah kita sudah kita kerjakan, tapi mungkin syarat yang ketiga ini yang perlu kita benahi apa? Keikhlasan kita. Banyak orang yang beribadah tapi kadang-kadang kurang ikhlas. Nah, itu yang kedua. Nah, jalan ya Allah yang ketiga itu apa? Ya akhlak. Perbaiki akhlak kita. Akhlak itu merupakan nilai tertinggi dalam keimanan dan keislaman seseorang. Akhlak. Makanya Rasulullah itu diutus ke dunia untuk apa? Memperbaiki akhlak. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, nilai akhlak tertinggi adalah yang mencatat itu. Nilai akhlak tertinggi adalah ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain. Nilai akhlak tertinggi dalam menjaga perasaan orang lain. Nah, kita itu mungkin kadang-kadang ibadah kita mungkin sudah baik, tapi kadang-kadang mungkin juga kita kekurangannya adalah bagaimana menjaga perasaan orang lain. Kadang-kadang ucapan kita sering mohon maaf yang menyakiti orang lain, ceplas-ceplos. Lek ngomong kadang-kadang titik tapi nyelekit, kroso. Gila betul. Dan Rasulullah pernah itu ditanya ibu yang bertamu ke rumahnya, ya Rasulullah saya punya tetangga ya Rasulullah, ahli sholat, ahli zakat, ahli infak, ahli ikut pengajian ya Allah, ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah kata-katanya itu nyelekit. Nah Rasulullah tanya, bu nyelekit itu apa? Mau nyelekit. Gitu. Kata ibu ini jawab, ya Rasulullah nyelekit itu sakitnya itu di sini. Nah gitu coba. Bagaimana hukumnya? Apa jawaban Rasulullah? Hanya satu kata jawaban Rasulullah, finnar. Apa tadi jawabannya apa? Finnar. Melebu rokok. Makanya hati-hati dengan 3 hal ini. Bagaimana tauhid kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana akhlak kita, ini jalan Allah, jalan ilahi itu 3 ini yang harus ditempuh dengan sebaik-baiknya. Dan Muhammadiyah itu memaaf 3 hal ini betul-betul di Muhammadiyah itu dijaga, Pak. Bagaimana menjauhkan tauhid kita dari kesyirikan, bagaimana menjauhkan ibadah kita ini dari ketaklitan, dan bagaimana menjauhkan akhlak ini dari apa namanya keriakan. Tahu riak ya? Tahu riak? Riak itu apa? Riak itu gue. Itu riak. Riak itu aje gumo, aje muntah itu jenis riak. Ada kok itu sering pamer barangkali loh ya, saya nggak tahu penjenengan. Mungkin melu pengajian, tapi dalam hati kita ada terpersit namanya pamer, meremehkan orang lain yang tidak ikut pengajian. Mungkin. Nah, ayo coba. Mungkin sampai wis aktif sholat, tapi dalam hati penjenengan mungkin ada terbesit rasa meremehkan orang lain yang tidak rajin sholat. Mungkin ya, mohon maaf. Oleh karena itu harus betul-betul dalam beribadah apa? Harus betul-betul ikhlas. Dan salah satu syarat diterimanya ibadah itu ikhlas.
Kan cara ibadah itu ada dua, ada tiga maaf. Satu, harus berdasarkan perintah Allah. Yang kedua, harus berdasarkan contoh dari Rasulullah yang disebut dengan ketiga. Yang ketiga, harus berdasarkan ikhlas di hati kita, keikhlasan. Oleh karena itu betul-betul harus ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ya ikhlas itu hanya mengharapkan ridho dari Allah. Dan ketoknya gampang diomong no. Ikhlas nih loh, ketoknya gampang. Aku ikhlas kok, kan begitu. Biasanya kan begitu. Nah coba kita maafkan orang itu dengan ikhlas. Nah, saya kemarin isi pengajian Pak Solikin, saya itu nggak bisa. Saya bisa memaafkan Pak Solikin, tapi saya nggak bisa melupakan. Itu jenisnya sampai nggak ikhlas. Nah ada begitu kemarin. Saya bisa memaafkan Pak, tapi saya nggak bisa melupakan. Ya memang kamu tidak harus melupakan. Sebab semakin berusaha melupakan sama dengan mengingatnya. Saya bilang begitu. Nomor kita nih yang bertiga. Nah sekarang yang keempat, yang terakhir yang keempat adalah kata Rasul Ridho untuk bisa menjaga hati. Yang keempat adalah lakukan yang namanya adalah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Apa tazkiyatun nafs? Sucikan hati, sucikan jiwa. Bapak Ibu, hati dan jiwa manusia itu setiap saat dan tempat itu bisa kotor dan ternoda oleh tiga hal. Mohon maaf ya. Satu ya, menurut para ulama ini yang ranking satu, hati manusia itu rawan kotor dan ternoda oleh sifat kita yang namanya adalah sifat iri dan dengki. Coba namanya. Dan setiap manusia itu hampir punya sifat iri dan dengki. Mbok cilik, mbok gede. Yang paling kecil rasa dengki itu kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari kita merasa nggak senang. Moro-moro biasanya dulu koncoy seneng terus jadi sedih, wajahnya berubah. Nah gitu. Iya apa tidak? Nonton gue bangun rumah langsung sedih. Menonton gue suatu mobil api langsung sedih. Nggak boleh. Nggak boleh. Iri hati nggak boleh. Mengapa iri hati tidak boleh? Siapa yang tahu alasannya? Sebab orang yang punya rasa iri hati itu Bapak Ibu sama dengan tidak percaya bahwa masing-masing hidup manusia itu punya takdir kehidupan dewi. Kita harus meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik. Oleh karena itu syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap lakukan yang terbaik. Ya, seperti itu. Ada lagunya ya. Tapi saya nggak hafal terusannya. Itu. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Nah itu Pak Erkudin sampai nggak kenal lagu dari Nomi Free itu kan. Jadi syukuri sudah, bersyukur ya, bersyukur. Apa yang telah diberikan oleh Allah, anggaplah bahwa ini adalah yang terbaik. Dan masing-masing harus mempercayai. Kalau enggak, mohon maaf, bahkan iri hati itu bisa merusak keimanan kita. Bisa merusak keimanan. Dan ya, kata para ulama, tidak akan pernah terjadi peperangan di dunia ini kalau manusia tidak punya sifat iri dan dengki. Tahu Pak Sampean? Jadi dunia itu tidak akan ada perang kalau manusia itu tidak punya sifat iri dan dengki. Dunia itu tidak akan pernah paten pinanten kalau orang itu tidak punya rasa iri dan dengki. Dan itu sudah terjadi mulai zaman awal Nabi Adam. Putranya Nabi Adam, gitu, berkelahi, bertengkar hanya gara-gara apa? Qabil dan Habil. Si Habil mendapatkan istri yang lebih cantik menurut perasaan ya Qabil, yang akhirnya tidak terima, dan itu sudah banyak. Coba. Oleh karena tadi itu rumusnya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Nah, sudah, terima saja. Yang kedua, bahwa sifat yang bisa mengotori hati manusia yang kedua itu adalah nifaq. Nifaq itu apa? Munafik, nggak bisa dipercaya.
Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalatha idza kadzdzaba kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu cirinya 3. Kalau berbicara itu dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau dipercaya berkhianat. Nah itu loh. Nah sekarang boleh wong sing kena dipercaya iku angel. Angel apa betul? Boleh wong sing kena dicekel lambe iku. Kalau nek dicekel lambe. Gitu betul. Angel, wangel, bola-balik merucut napa. Gitu tenan. Masya Allah. Ada orang dulu saya berbaga ganteng lanjut coklat kopiah irang kayak gitu. Terus dulu kan kadang merucut kok dicekel. Enten apa betul? Enten. Makanya hati-hati. Oleh karena itu harus hati-hati, jangan sampai kita ini terjebak dalam sifat orang munafik. Sehingga ketiga nih aku. Nomor 3, sifat yang bisa memotret manusia adalah al-kibriya. Kibir. Apa artinya kibir? Sombong. Masya Allah. Awak dewi ini kerawan sombong. Gitu betul. Rawan sombong. Soge titi sombong, pintar titi sombong, ganteng titi sombong, ayu titi sombong, sukses titi sombong, sombong kok titi. Coba. Oleh karena itu Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Bagaimana caranya Pak Solim supaya nggak jadi orang yang sombong? Ya jadi orang yang rendah hati. Karena nggak ada yang perlu disombongkan. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Apa? Jadilah orang itu yang rendah hati. Dan salah satu ciri orang itu yang rendah hati, Bapak Ibu, ketemu uang gelap nyopong. Dulu menang. Orang itu cirinya kalau rendah hati itu ketemu uang itu diisi nyopong. Sampai kalau mau jadi orang yang rendah hati, ketemu uang diisi nyopo. Wis ngono, diisi mengucapkan salam. Insya Allah sampai nanti rendah hati. Jangan sampai awak dewe gini, aku duit kuwe males aku. Tak nyopo kan gak paten. Enten apa betul? Enten. Wah, aku lebih dari begitu. Tidak boleh seperti itu. Coba kalau mau jadi orang yang rendah hati, apa tadi konsepnya? Sapa orang lebih dulu, ketemu dengan orang, ucapkan salam lebih dulu, jabat tangan lebih dulu. Insya Allah sampai tidak terjebak dengan orang yang sombong. Terakhir, Bapak Ibu, terakhir ya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya pada waktu itu, wahai para sahabat, lihatlah sebentar lagi akan ada calon penduduk surga yang lewat di depan kita. Kata Rasulullah pada waktu itu. Tidak lama kemudian ada orang yang pada waktu itu lewat di depan para sahabat, tapi tidak terlalu dihiraukan karena ketika itu orang yang lewat itu orang yang sangat sederhana, fisiknya sederhana, pakaiannya juga sederhana. Yang lewat di depan para sahabat tadi itu orangnya pakai batik coklat, kopiah hitam, ada logonya Muhammadiyah. Ambil para sahabat nggak terlalu diperhatikan. Karena dalam pikiran sahabat yang namanya calon penduduk surga itu wong gede dhuwur. Kayak gitu ganteng gitu lah ya. Kemudian lama ditunggu enggak datang-datang, para sahabat tadi bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana orang yang kau jadikan sebagai calon penduduk surga?" Aku ingin melihat dan ingin belajar apa yang dilakukan kok begitu istimewanya di hadapan panjenengan, sudah panjenengan katakan sebagai calon penduduk surga. Kata Rasul, tadi orang sudah lewat. Sekarang sedang isi pengajian di Kabupaten Blitar. Gitu. Ditemuilah orang tersebut, dikejar sampai di rumahnya, dan para sahabat tadi itu memperkenalkan dirinya. Wahai fulan, kenalkan saya sahabat Rasulullah yang mendapat kabar bahwa panjenengan adalah sebagai calon penduduk surga. Orang tersebut tidak bereaksi apa-apa. Tidak kemudian wah penduduk surga, tidak. Orang yang biasa saja pada waktu itu. Dan kemudian para sahabat minta izin, bolehkah aku menginap di rumahmu 3 hari 3 malam? Boleh, silakan. Nah, menginaplah para sahabat tadi 3 hari 3 malam, melihat apa yang dilakukan para sahabat tadi itu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diamati.
apapun yang dilakukan oleh sahabat tadi yang dikatakan sebagai calon penduduk surga tadi diamati. Dan 3 hari 3 malam tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Para sahabat tadi akhirnya pulang para sahabat itu. Sesampainya di pintu gerbang sana, itu orang tersebut memanggil para sahabat, wahai para sahabat Rasulullah, kembalilah. Saya mau bercerita, barangkali kalau Rasulullah mengatakan aku sebagai calon penduduk surga, karena selama hidupku aku membiasakan 2 hal yang tidak bisa dilihat secara fisik manusia, tapi yang bisa dilihat atau dilakukan oleh hati manusia. Ceritakan segera kepada kami, kata para sahabat, apa yang kau lakukan sehingga kamu dikatakan sebagai calon penduduk surga. Baik, kata sahabat tersebut. Nomor 1 katanya, selama hidupku aku tidak pernah punya perasaan iri dan dengki kepada orang lain. Subhanallah. Bahkan kalau ada orang lain yang mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari aku ikut senang dan mengucapkan alhamdulillah. Dan aku yakin bahwa setiap orang itu punya takdir kehidupan masing-masing. Isok tawa dewi ngoten. Saged tak kula panjenengan ngoten. Saged ta mboten? Abote rek jawab iki. Ngomongnya nek gak iso. Terus terang. Ngomongnya abot kita mboten. Coba iki. Cari kepengin mlebu swarga. Nggih apa mboten? Ya ini konsepnya. Nomor 2 kata sahabat tadi itu, selama hidupku aku tidak pernah berkata bohong, gak pernah bodoh. Masya Allah. Coba, saya menyenangkan apa? Selama hidupnya gak pernah bodoh, sakit. Loh, nanti jawab jelas. Abot gini, abot. Walaupun ini berat, tapi kita tetap saling mengingat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bapak dan Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.